Dan semua itu ada kuncinya. Seperti apa bisa bonsai santigi di hawa atau yang beriklim sejuk? Jawabannya adalah kita sharing dulu untuk bahan santigi atau bonsai santigi. Apa bisa bonsai santigi di hawa atau yang beriklim sejuk? Jawabannya adalah bisa. Seperti daerah saya ada di lereng Gunung Bromo, dan nyatanya saya sukses menyuburkan santigi seperti ini. Ini santigi tual, dan semua itu ada kuncinya. Seperti kita sendiri, kita pergi ke daerah dingin, dari daerah panas itu kita butuh apa, dan untuk daerah dingin ke panas kita butuh apa. Tentunya untuk santigi ini kan ada di pesisir pantai yang habitatnya ada di daerah yang beriklim panas. Jadi kalau kita bawa ke tempat yang sejuk, sama halnya dengan kita pergi ke gunung, kita tentunya pasti butuh yang namanya teh hangat, bukan es ya, karena sudah cuacanya dingin, maka kita perlu yang hangat-hangat. Jadi pohon pun juga demikian. Yuk kita simak penjelasan dari saya bagaimana perawatannya dan juga kuncinya ada di mana. Kita simak videonya bareng-bareng. Jadi saya ada beberapa yang saya butuhkan. Tentunya saya ingin ganti media. Dari dua ini saya pilih salah satu aja. Untuk yang pertama saya memang pakai pasir malangnyel. Ini karena ini dari stek, kemudian sudah berakar masih putih. Ini saya tanam ke pasir malang murni yang lebih halus. Dan ini saya panaskan full terik matahari. Jangan takut ya, untuk santigi itu butuh sinar matahari penuh, mulai kalau bisa mulai pagi sampai sore. Jadi yang saya siapkan pertama adalah pasir malang. Pasir malang yang agak kasar karena ini akan lebih poros nantinya. Kemudian ini ada serintil kambing. Kalau serintil kambing kita jangan pakai yang kambing yang biasanya dipotong rambutnya yang putih, itu jangan. Kita pakai kambing etawa atau apa ya sejenisnya, seperti kambing kacang, karena dia makannya daun dan bukan rumput tapi dedaunan. Itu lebih bagus untuk kita jadikan pupuk dalam bonsai kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting karena hawa di daerah saya sejuk, jadi saya pakai sekam mentah seperti ini baru ambil tadi siang. Dan ini perbandingannya bisa kita terapkan. Kalau pasir 3, ininya cukup 1 aja, jadi 3:1. Dan untuk pupuknya itu cukup 5-10%-nya aja. Yang pertama kita campur dulu antara pasir malang malangnya. Saya nggak pakai takaran ya, karena saya sudah terbiasa atau paham, jadi langsung dicampur dulu. Nah gini. Kita aduk dulu. Dan untuk yang ketiga saya siapkan kuhe kambingnya. Ini baiknya difermentasi dulu sebelum kita pakai, biar bagus, lebih subur juga, dan tidak menyebabkan jamur pada pohon atau pinggiran pot sini yang membahayakan bonsai kita. Nah, secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Biasanya orang kalau pengen cepet subur, yang pemula terutama, ini pakai pupuknya banyak banget. Jadi pengennya di pohon cepat perkembangannya, cepat subur gitu. Padahal enggak. Itu sama dengan kita minum obat, kalau terlalu banyak jadinya kan overdosis. Saya pilih yang ini aja. Nah, yang ini
Jangan takut ya, karena ini akarnya sudah banyak, jadi kita bebas obrak-abrik. Pohon santiki ini sudah bandel. Nah, itu akarnya sudah seperti ini. Ini sudah pastinya kekurangan makanan karena akar terlalu penuh dan media lebih sedikit. Kita pakai pot yang lebih besar. Nggak perlu takut mati karena santiki bandel. Yang penting intinya kalau santiki misal kita ganti media, itu potong akar nggak apa-apa, tapi untuk atas jangan di pruning, nanti akan mati. Kemudian setelah ganti media itu jangan ditaruh ke tempat yang teduh, tapi langsung aja dipanaskan ke full terik sinar matahari, nggak apa-apa. Yang penting kuncinya ada di penyiraman. Penyiraman bisa 2-3 kali sehari. Dan sekam ini pun juga ada fungsinya ya. Kalau di daerah dingin kita pakai sekam ini karena unsur hara sekam ini cukup bagus, hidrogennya juga bagus, jadi dia akan lebih hangat daripada pasir aja. Yang pasti harus sangat poros sekali siram itu harus langsung tembus ke bawah dan airnya nggak ngendap di bawah, karena kalau ngendap itu akan menyebabkan kebusukan dan dia akan kurus. Yang penting pupuknya itu cukup, kemudian poros, dan penyiraman kalau bisa itu lebih sering lagi, santiki akan lebih oke pertumbuhannya. Nah teman-teman, jadi kalau di daerah sejuk itu medianya harus panas karena habitat santiki sendiri itu ada di pesisir pantai dan udaranya cukup panas. Seperti daerah saya di lereng Gunung Bromo, 30 km dari Bromo, tentunya masih sejuk, sangat sejuk di sini. Jadi medianya lebih cocok pakai ini. Untuk teman-teman yang iklimnya sama seperti daerah saya, ada di pegunungan, bisa coba terapkan yang saya bagikan. Ini berdasarkan pengalaman dari saya pribadi ya, karena saya sendiri dulu takut untuk main santiki dan coba-coba berulang kali nyoba, kemudian gagal terus, dan dapat saran juga dari teman. Waktu itu teman dari Kediri dan juga sesepuh daerah saya sendiri, untuk daerah dingin itu pakai media ini, pasir malang, sekam mentah, sama kuhi kambing yang fermentasi. Seperti yang saya katakan tadi, yang jelas harus sangat poros. Kalau bisa pasir malangnya yang lebih kasar lagi, jangan yang halus, biar ada oksigen masuk di akar itu cukup bagus juga sirkulasinya. Kemudian di sini untuk perakaran kan dia lebih empuk medianya dan lebih berongga, akar akan mudah menembus, akan apa ya, dia akan bebas cari makanan. Oh iya, ini ada beberapa yang sudah tanam kemarin lusa. Ini juga saya pakai media yang sama, tentunya sekam seperti ini. Ini sudah ada kuhe kambingnya, dikit-dikit aja, yang penting ada 5% dari keseluruhan media ini sudah cukup, jangan terlalu banyak. Nah ini kita tunggu 2 minggu kemudian pertumbuhannya seperti apa. Saya berharap seperti harapan saya, karena saya biasa pakai yang seperti ini medianya, karena iklim saya di sini daerahnya cukup sejuk. Get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make